Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dana Mata, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 27 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. ISG dan SQ45 ini pada hari Selasa mengalami penguatan perdagangan ya. ISG ditutup hampir 1%, penguatan ISG mengikuti pergerakan bursa Asia yang pada hari Selasa rata-rata berada di zona hijau. Selain itu, sentimen kebijakan moneter Bank Indonesia yang masih longgar dengan mempertahankan suku bunganya, ini juga direspon positif oleh pelaku pasar. Sementara itu, optimisme dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan adanya potensi pertumbuhan ekonomi pada Q2 yang mencapai 7,1% hingga 8,3%, ini menambah optimisme pasar. Investor asing tercatat net buy kemarin cukup lumayan, sekitar 289 miliar, namun terfokus di saham Arto saja. Sehingga hal ini menunjukkan belum terlihat gairah asing untuk mengakumulasi saham-saham unggulan kita, dan hal ini masih menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Selasa dan Rabu, pada saat market kita libur, ini bergerak variatif. Pada Selasa, Dow ditutup melemah tipis, dan pada Rabu ini ditutup menguat semalam. Hal ini dipicu dari indeks kepercayaan konsumen AS yang bergerak yang datar pada Mei. Di sisi lain, market juga merespon positif menjelang laporan klaim pengangguran yang diprediksi kembali mengalami peningkatan, sehingga hal ini berpotensi membuat kebijakan moneter The Fed tetap longgar. Angka infeksi COVID-19 di US juga dalam tren penurunan, sehingga memicu optimisme pembukaan ekonomi akan segera dimulai. Lalu indeks Edo menguat 0,52%, indeks VIX melemah dan bergerak di bawah level 20. Hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar telah mereda. Indeks DXY kembali menguat dan hal ini berpotensi memberikan sentimen negatif ke pergerakan mata uang utama dunia, termasuk juga rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas mengalami technical rebound dan ditutup menguat pada hari Rabu. Hang Seng dan Shanghai juga ditutup menguat. Kekhawatiran akan adanya pengetatan kebijakan oleh The Fed akibat inflasi yang tinggi di US ini sementara mereda. Sementara perkembangan COVID-19 di sejumlah negara Asia dan Jepang yang kembali mengalami peningkatan kasus ini membuat pelaku pasar di Asia masih cenderung berhati-hati. Sementara itu, update currency and bond yield, USD ADR stagnan. Selanjutnya, yield treasury kita menguat dan US 10-year juga kembali menguat. G3 currency rata-rata melemah sehingga dolar menguat terhadap 7 mata uang utama dunia, dan hal ini sejalan dengan penguatan indeks dolar. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal melanjutkan rally setelah beberapa hari kemarin melemah akibat Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina ini mendesak perusahaan untuk mengekang harga logam yang naik tidak masuk akal dan tidak menaikkan harga jualnya. Nikel, koper, dan tin menguat, sementara gold dan silver melemah. Tipis, batu bara kembali menguat 2 hari terakhir setelah break level $100, level psikologis. Hal ini akibat minimnya pasokan di Cina sehingga berpotensi mempengaruhi pergerakan emiten batu bara pada hari ini. CPO mengalami technical rebound setelah sebelumnya koreksi. WTI dan Brent melanjutkan penguatan menyambut rilisnya data stok minyak panas di US, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif terhadap pergerakan emiten oil. Lalu update dari tim equity research kami, ada United Tractor, rekomendasi buy taking profit di 30.000. Pada April 2021, UNTR mencatatkan volume penjualan Komatsu sebesar 221 unit pada April 2021. Hal ini turun 18,8% secara mantuman atau naik 121% secara year on year. Adanya kenaikan harga batubara masih dapat mendorong volume penjualan, sehingga pada 4 bulan pertama 2021, ini penjualan Komatsu menjadi 909 unit atau naik 26,8% secara year on year, yang banyak ditopang dari sektor pertambangan. Sementara itu, produksi batu bara mengalami penurunan menjadi 36,7 juta ton atau turun 1,6% secara year on year, dengan penurunan tingkat stripping ratio sebesar 7,1 kali pada 4 bulan pertama 2021 dibandingkan 4 bulan pertama 2020 ini sebesar 7,6 kali. Selanjutnya, update dari ASRI, rekomendasi buy. ASRI membukukan pendapatan pada kuartal 1 2021 sebesar 468 miliar rupiah atau naik 51% secara kuartal atau naik 53% secara year on year, yang masih di bawah rata-rata pendapatan normal yakni 700 miliar rupiah. Kami memperkirakan target penjualan pada full year 2021 ini mencapai 3,1 triliun rupiah atau naik 12% secara year on year. Pada kuartal 1 2021, ASRI membukukan penjualan sebesar 589
miliar rupiah atau naik 9% secara year on year yang mencapai 19% dari estimasi full year 2021 kami. Selain itu kami juga memprediksi akan terjadi perbaikan laba bersih terutama pada semester 2 2021 sehingga pada full year 2021 diprediksi dapat menghasilkan laba bersih sekitar 255 miliar rupiah. Selanjutnya ada Bank BRI. Laba bersih Bank BRI pada kuartal 1 2021 dicatatkan sebesar 6,8 triliun rupiah sesuai dengan ekspektasi konsensus yang didukung oleh pertumbuhan NIM sebesar 7% dan biaya kredit 424 basis point. Sementara pertumbuhan kredit ini dicatatkan sedikit menurun, yaitu 1,8% secara year on year, dikarenakan BRIS yang sudah tidak terkonsolidasi lagi pada laporan keuangan Bank BRI. Lalu update dari BI 7 Days Repo Rate dan kebijakan, Bank Indonesia mempertahankan BI 7 Days Repo Rate pada 3,5% dan untuk tetap mempertahankan suku bunga deposit facility pada tingkat 2,75% dan untuk lending facility tetap pada tingkat 4,25%. Konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat pemulihan ekonomi. Keputusan ini sejalan dengan forecast dari tim BRI Dana Reksa Sekuritas. Untuk selengkapnya, rekan-rekan sekalian atau traders sekalian bisa cek laporan supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu update trading ideas pada hari ini, IHSG secara teknikal hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas. Indikator yang masih di negatif melemah, indikator stokastik oversold, dan IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.724 hingga 5.910. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada MDKA, trading buy untuk MDKA, trading range di area 2.400 sampai 2.650. Volume transaksi meningkat, indikator yang masih di negatif melemah, indikator stokastik golden cross di area oversold, dan indikator RSI netral menguat. Selanjutnya ada ITMG, rekomendasi buy on weakness untuk ITMG, trading range di area 12.625 sampai 13.475. Lalu ada Antam, rekomendasi buy on weakness untuk Antam, trading range di area 2.250 sampai 2.390. Lalu untuk Java, rekomendasi sell, trading range di area 1.845 sampai 1.960. Volume transaksi menurun, indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik oversold dan RSI-nya oversold. Lalu ada ASUS di sini rekomendasi sell, trading range di area 1.380 sampai 1.450. Volume transaksi menurun, indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik netral melemah menuju oversold dan indikator RSI-nya oversold. Lalu untuk update stock pick pada hari ini, untuk rekomendasi trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan Tower, CTRA, Bank Mandiri, dan juga ITMG. Lalu untuk rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari, ini kita mempertahankan Era, Soci, dan kita baru saja menambahkan Begas untuk rekomendasi buy-nya. Target Begas di area 1.210 dan dia rebound from lower. Lalu rekomendasi day trade, ada 15 rekomendasi saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada MDKA, ITMG, Antam, Inco, Excel, PBIG, hingga PPIA, INKP, dan BNKA. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders!